Hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah ketika seseorang memulai bisnisnya sendiri atau mengambil risiko untuk memulai usaha baru. Ini berarti mereka memunculkan ide untuk suatu produk atau layanan, membuat rencana untuk mewujudkannya, dan kemudian mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Misalnya, pikirkan seseorang yang menyukai membuat kue dan memutuskan untuk memulai toko rotinya sendiri. Mereka membuat menu cemilan lezat, mencari lokasi untuk mendirikan toko, dan mulai menjual makanan panggang mereka kepada pelanggan. Orang tersebut menjadi wirausaha karena berinisiatif untuk memulai usahanya sendiri. Kewirausahaan bisa berisiko karena tidak ada jaminan kesuksesan. Dibutuhkan kerja keras, kreativitas, dan tekad untuk mengatasi tantangan dan membuat bisnis sukses. Namun, hal ini juga bisa sangat bermanfaat karena para wirausahawan mempunyai kesempatan untuk mengejar minat mereka, memberikan dampak positif pada komunitas mereka, dan berpotensi mencapai kesuksesan finansial. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan produksi barang dan jasa suatu negara dari waktu ke waktu. Artinya, perekonomian semakin besar dan masyarakat mampu membeli lebih banyak barang. Bayangkan, sebuah negara di mana lebih banyak orang memulai bisnis, menciptakan produk baru, dan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Dampaknya, perekonomian negara semakin berkembang. Karena semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dan dijual. Pertumbuhan ekonomi penting karena dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, lebih banyak kesempatan kerja, dan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat di suatu negara. Hal ini juga memungkinkan pemerintah mengumpulkan lebih banyak pajak yang dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal seperti sekolah, jalan, dan layanan kesehatan. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang positif bagi suatu negara karena berarti perekonomian semakin berkembang dan masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, mendirikan bisnis melibatkan identifikasi peluang, yang berarti menemukan cara untuk memulai bisnis baru atau meningkatkan bisnis yang sudah ada. Ada beberapa langkah dalam terlibat dalam proses ini. Yang pertama, Anda perlu meneliti dan menganalisis pasar untuk melihat produk atau layanan apa yang diminati. Hal ini dapat mencangkup melihat tren, mempelajari pesaing, dan berbicara dengan calon pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka. Selanjutnya, Anda harus menemukan ide bisnis unik yang memenuhi kebutuhan pasar. Ide ini harus menjadi sesuatu yang membedakan Anda dari pesaing dan menarik audiens atau target Anda. Setelah itu, Anda perlu membuat rencana bisnis. Ini adalah dokumen terperinci yang menguraikan tujuan bisnis Anda, target pasar, strategi pemasaran, dan proyek keuangan. Rencana bisnis sangat penting untuk mendapatkan pendanaan dan membimbing bisnis Anda ke arah yang benar.
Setelah Anda memiliki rencana bisnis yang solid, Anda dapat mulai mengambil tindakan dan mendirikan bisnis Anda. Hal ini dapat mencakup mendaftarkan bisnis Anda, mencari lokasi, mempekerjakan karyawan, dan mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan. Secara keseluruhan, mengidentifikasi peluang dan mendirikan bisnis memerlukan perencanaan, penelitian, dan pelaksanaan yang cermat untuk memastikan keberhasilan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Selanjutnya, pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan adalah tentang menciptakan lingkungan di mana masyarakat dapat memulai dan mengembangkan bisnis mereka sendiri. Istilah pengaturan kelembagaan untuk pengembangan kewirausahaan mengacu pada berbagai organisasi, program, dan struktur yang dibentuk untuk mendukung dan mendorong kewirausahaan. Misalnya, hal ini dapat mencakup lembaga pemerintah yang menyediakan dana atau sumber daya untuk membantu wirausahawan dan memulai inkubator bisnis yang menawarkan ruang kerja dan bimbingan, atau program pendidikan yang mengajarkan masyarakat cara memulai dan menjalankan bisnis yang sukses. Secara keseluruhan, tujuan dari pengaturan kelembagaan ini adalah untuk memudahkan orang-orang yang memiliki ide bisnis hebat untuk mengubahnya menjadi usaha yang sukses. Dengan memberikan dukungan, sumber daya, dan bimbingan, lembaga-lembaga ini membantu wirausahawan menghadapi tantangan dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Yang keempat, laporan proyek. Laporan proyek adalah dokumen yang memberikan informasi tentang proyek tertentu. Biasanya mencakup rincian tentang tujuan, jadwal, anggaran, dan hasil proyek. Laporan tersebut juga dapat mencakup data, analisis, dan rekomendasi. Berdasarkan kemajuan dan hasil proyek, contohnya, bayangkan sekolah siswa mengerjakan proyek sains untuk membuat mobil bertenaga surya. Laporan proyek mereka akan menguraikan langkah-langkah yang mereka ambil untuk merancang dan membuat mobil, tantangan yang mereka hadapi, dan hasil akhir proyek mereka laporkan tersebut mungkin juga mencakup informasi tentang berapa banyak uang yang mereka habiskan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, dan pembelajaran apapun yang mereka peroleh selama proses tersebut. Secara keseluruhan, laporan proyek adalah cara untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan rincian proyek kepada pihak lain seperti pengawas, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum. Ini membantu untuk melacak kemajuan dan mengevaluasi keberhasilan proyek dan memberikan wawasan untuk proyek di masa depan. Yang terakhir adalah kewirausahaan perempuan. Kewirausahaan perempuan mengacu pada perempuan yang memulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Artinya, perempuan mengambil inisiatif untuk mendirikan dan mengelola perusahaan mereka sendiri.
Sama seperti laki-laki, pengusaha perempuan dapat ditemukan di semua jenis industri, mulai dari fashion dan kecantikan hingga teknologi dan perawatan kesehatan. Contohnya, seorang perempuan yang memulai toko perhiasan sendiri dianggap sebagai wirausaha perempuan. Dia mengambil kendali atas karirnya dan menciptakan peluang bagi dirinya sendiri dan orang lain. Kewirausahaan perempuan penting karena membantu memberdayakan perempuan secara ekonomi dan sosial. Hal ini memungkinkan perempuan untuk memiliki kendali lebih besar atas kehidupan mereka dan mengejar hasrat dan impian mereka. Dengan memulai usaha sendiri, perempuan juga dapat berkontribusi terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Jadi secara keseluruhannya, kewirausahaan perempuan merupakan tren positif dan memberdayakan yang membantu menghilangkan hambatan gender dalam dunia bisnis. Pentingnya untuk mendukung dan mendorong perempuan yang ingin memulai usaha sendiri dan menjadi pengusaha sukses. Baik, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang dunia bisnis dan status gender dan peluang dan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk memulai bisnis dan juga langkah-langkah pembuatan dokumentasi